Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung kesempatan masih momentum yang sangat tepat, yaitu membaca doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan suci Ramadan. Dan ini sebenarnya amalan ini adalah dari dua hadis sahih, ya, itu dua hadis digabungkan menjadi satu, kemudian ditradisikan oleh para wali Allah, para kekasih Allah selalu membaca ini di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji pelajaran yang sangat agung dan sangat mulia, karena ini mempelajari tentang adab kita terhadap Al-Quranul Karim, kitab suci Allah yang sangat mulia, melahirkan orang-orang mulia, dibawa oleh orang-orang yang mulia, dan orang-orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan kita mempelajari kitab ini, kita pun nantinya akan digolongkan kepada orang-orang yang mulia tersebut, yaitu ahli Quran. Kita hidup senang dengan Quran, kita ibadah senang dengan Quran, dan akhirnya dipanggil Allah bersama dengan orang-orang yang ahli Quran, dan di surga nanti Allah memberikan derajat pada kita level sebagaimana level yang diberikan oleh orang-orang ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai kepada berarti wayambagi lahu an yudzakkira, ini sudah ya, berarti wayambagi an yahnuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wayambagi an yahnuwa, dan semestinya ini masih adab dari para pengajar Al-Quran, para guru. Kalau dikatakan pengajar Al-Quran itu tidak jauh dari pengajar agama, karena hakikatnya yang mengawal agama ini adalah Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim itu maka efek dari Al-Quranul Karim ini tentunya adalah agama Islam, yaitu para ulamanya. Karena dalam Al-Quranul Karim tentunya memerintahkan kita, diantaranya adalah taat kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan mempelajari Al-Quranul Karim pasti kita kemudian mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Karena hakikatnya tiga hal ini adalah wahyu dari Allah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, dan yang ketiga hadis Rasul. Hakikatnya tiga-tiganya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu berkata, diam, bertindak, mengiyakan, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayambagi an yahnuwa, seyogyanya bagi seorang guru, seorang pengajar Al-Quran untuk yahnu. Yahnu itu kasih sayang seperti ibu kepada anaknya itu. Jadi kasih sayang yang tidak pandang bulu, kasih sayang yang tidak dibatasi oleh rupa zahir, karena ibu itu sudah tidak memandang ini lagi. Coba kalau misalnya kita membersihkan
Nggak usah yang terlalu jorok, misalnya ingus orang lain di meja, coba kita ngelap, kira-kira jijik nggak? Jijik. Tapi seorang ibu, jangankan yang di meja, bahkan mungkin juga ibu-ibu Anda semua, ketika kita masih kecil pilek itu disedot hidungnya kadang oleh ibu. Itu mestinya seorang guru kasih sayangnya sejauh itu, dan itu memang dipraktekkan oleh para guru-guru ikhlas. Sehingga para guru-guru ikhlas itu melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa. Dan para guru-guru itu jangankan bicara, baru lihat wajahnya saja itu sudah langsung pengen beramal soleh. Dan ini benar-benar terjadi di pesantren-pesantren itu. Dan kami alami sendiri. Saya itu setiap kali melihat Habib Umar mau masuk ke masjid, boleh dikatakan hampir setiap kali, karena beliau yang ngimami kan beliau, itu meneteskan air mata baru melihat wajahnya, karena kelembutan tutur kata, keilmuan, keistiqomahan itu kumpul semua di beliau. Makanya saya membayangkan itu kemudian bagaimana nabinya gitu, pewarisnya saja seperti itu. Itu karena yahnu itu tadi, guru itu benar-benar sayangnya itu sampai ke hati. Mereka seperti anaknya sendiri. Yahnu. Jadi makanya yahnu itu tidak memandang latar belakang gitu. Contoh, hewan yang paling buas misalnya serigala atau harimau, itu dia kan menerka, mencabik-cabik mangsanya. Tapi coba ke anaknya, tidak mungkin akan seperti itu. Itu yahnu, naluri. Dan hal ini tergambar, makanya Allah itu menciptakan cinta itu. Jadi bisa digambarkan, kalau kita mau menggambarkan cintanya Allah kita seperti apa, kita bayangkan saja yang cinta ciptaan Allah, yaitu berupa kasih sayang orang tua kepada kita. Itu kalau kita nginget-nginget kasih sayang orang tua kita tuh kadang sampai nangis nggak berhenti-berhenti. Kok ada cinta seindah itu gitu. Terutama nanti cinta dari ibu. Nah, makanya Rasulullah kenapa seringkali disebut ummi. Jadi ummi itu di mana nih? Karena biasanya Allah melabelkan sesuatu kepada sya'airillah, itu pasti ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Umi itu kan selain dia punya arti tidak bisa baca tulis, dia juga punya arti lugu. Makanya ibu-ibu kan biasanya lugu. Dia tuh kalau ngomong tuh nggak logika, plas. Karena lugu, Rasulullah tuh lugu, orangnya lugu. Nggak banyak pertimbangan, kasih sayang tulus. Juga umi keibu-ibuan, artinya apa? Rasul menyayangi umatnya itu seperti ibu menyayangi anaknya, makanya disebut umi. Nah, seorang guru juga mestinya, karena para ulama itu pewaris Nabi, maka mereka juga punya sifat umi, yahnu kepada murid-muridnya. Nah, ini yang biasa ditradisikan oleh para guru-guru kita seperti itu. Wa ya'taniya bimasalihi, dan guru mestinya selalu memperhatikan kemaslahatan santri-santrinya. Ka'tinaihi bimasalihi nafsihi, sebagaimana ia menuruti atau memperlakukan dirinya sendiri. Wa masalihi waladihi, dan juga menuruti kemaslahatan untuk anaknya. Wa yujril muta'allima majra waladihi, dan memperlakukan murid-muridnya seperti memperlakukan anaknya. Fi syafaqati alaihi, di dalam mengasihi mereka. Wal ihtimami bimasalihi, dan juga dengan memperhatikan maslahat-maslahat untuk murid-muridnya. Wasabri ala jafaihi, dan sabar dari jafa. Jafa itu sifat cuek. Nah, biasanya santri apalagi kalau masih baru, belum tahu adab kepada guru bagaimana, belum mencontoh dari para ulama bagaimana ketika mereka menghormati guru-gurunya. Nah, kalau masih baru kadang ada sifat jafa. Nah, seorang guru akhirnya sabar terhadap itu, terhadap jafanya muridnya. Wasu'i adabihi, dan jeleknya adab anak muridnya. Harus sabar. Wa ya'dhirahu fi qillati adabi, dan memaafkan. Nah, jangan punya anak didik nggak sopan, kamu nggak sopan, ya kamu kok nggak tahu. Ya kan belum tahu, karena dia masih belajar, makanya dikasih tahu, dicontohin gitu. Jadi guru mestinya seperti itu. Fi ba'dil ahyan, kadang-kadang ada murid yang adabnya kurang
Fainal insana mu'arradun lin naqais. Karena mau nggak mau manusia itu selalu punya kekurangan. La siyama idza kana shaghirosin. Lebih-lebih ketika anak didiknya masih kecil. Wah, itu harus ekstra sabar. Makanya biasanya penentu masa depan itu anak kecil. Makanya di negara-negara maju seperti Jepang, terutama Finlandia, itu pendidikan itu justru memprioritaskan guru pengajar itu ketika masih di TK, masih kanak-kanak, karena disitulah penentu dari karakteristik di masa depannya nanti ketika dewasa. Nah itu seorang guru juga mestinya begitu, ini dalam Islam mengajarkan seperti itu terhadap anak kecil. Nah ini adab yang dari guru ke murid. Kalau kemarin yang di sana juga ada shaghirusin, walaupun guru itu masih muda, juga seorang murid mestinya menghormati, kemarin di pelajaran yang sebelumnya. Dan itu digambarkan dulu, makanya Imam Syafi'i itu kan dari kecil sudah pintar. Bahkan beliau umur 11-12 tahun itu sudah hafal Muwatta. Bukan Quran ya, kalau Quran itu memang mudah dihafal. Muwatta itu kan kitab masternya Imam Malik. Ya, karena Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kitab Muwatta itu masternya. Jadi sekian hukum yang dihasilkan dari Imam Malik itu masternya kitab Muwatta itu. Ya, saya punya kitabnya itu, syarahnya Tanwirul Hawalik 3 juz. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i masih kecil. Makanya beliau waktu di Mekah waktu itu kan mengajar. Karena beliau umur 15 tahun itu sudah jadi mufti. Mufti itu yang menentukan hukum. Jadi kalau ada masyarakat konsultasi, Ustadz ini hukumnya apa? Nah itu mufti itu punya otoritas untuk memfatwakan. Dan itu syarat mufti itu sangat. 15 tahun itu sudah jadi mufti. Makanya kecil itu sudah biasa ngajar. Beliau umur 10 tahun, 11 tahun, bukan ngajar Bismillahirrahmanirrahim, bukan, menjelaskan Quran, menjelaskan hadis. Itu umur belasan tahun. Makanya beliau waktu di Mekah dulu seringkali ketika beliau ngajar, di tengah-tengah ngajar beliau capek, berhenti sejenak terus ke belakang makan. Bulan Ramadan itu makan, karena ya beliau hafal persis dalilnya bahwa umur segitu belum wajib puasa. Ketika nggak kuat ya udah makan aja gitu, karena belum wajib puasa. Nah itu dan dengan kondisi yang seperti itu, murid-muridnya hormat semua ke Imam Syafi'i karena keilmuannya gitu. Nah, saya juga punya guru namanya Mbah Wahid Zuhdi, itu yang keturunannya Langitan. Beliau itu umur 15 tahun sudah mengajar Ibnu Aqil Alfiyah. Wah itu ilmunya udah ngeri itu. Makanya beliau itu macan fikihnya Indonesia sebelum Gus Baha. Itu disebut oleh Abah Mukhlas. Mukhlas kan itu juga luar biasa. Itu beliau macan fikihnya Indonesia, kan ahli fikih. Beliau itu ahli redaksional Arab. Jadi bayangin ya, beliau mondok di Mekah di Sayyid Muhammad Alawi. Sayyid Muhammad Alawi karangannya banyak sering. Jadi Sayyid Muhammad Alawi itu biasanya kalau ngarang kitab itu nanti kalau hadis yang nakhrij itu Mbah Najih, putranya Mbah Maimun, Gus Najih itu. Karena beliau ahli hadis. Beliau kalau bicara hadis sudah. Nah, kalau redaksional itu Mbah Wahid itu. Kiai Wahid Grobogan ya, Grobogan almarhum. Beliau meninggal masih muda, umur sekitar 50 sekian itu. Karangannya banyak dan beliau pesantrennya itu kalau pelajarannya itu kitab-kitabnya itu karangannya sendiri. Jadi beliau misalnya ada Jurmiyah, dia bikin semisal Jurmiyah sendiri. Ada Imriti, beliau bikin semisal Imriti. Makanya tashehan alfiyah, harokat alfiyah yang paling sahih itu punyanya Mbah Wahid. Karena beliau memang ahli redaksional. Orang Indonesia menjadi editor penulis Arab. Makanya ilmu agama itu unik, terutama bahasa Arabnya. Bahasa Arab baku itu memang kebetulan itu hanya dimampui oleh pilihan-pilihan Allah. Jadi yang menguasai bahasa Arab yang baku, bukan bahasa Arab yang buat ngomong, ini beda. Jadi mohon maaf, bukan saya sombong, tapi saya bangga sebagai orang Indonesia. Saya di sana tuh sering ditanya sama orang Arab. Tolong jelasin redaksi ini kok saya bingung mahamin itu. Karena memang keunikan ilmu Al-Quran itu seperti itu. Diberikan oleh orang-orang pilihannya Allah. Jadi nggak harus orang Arab.
Makanya Mbah Ihsan Jampes itu kan nggak bisa ngomong Arab, tapi tulisannya, kitabnya sampai dipakai jadi modul S2 jurusan tasawuf di Azhar Kairo, Mesir. Ini luar biasa. Beliau pernah ngaji di Mbah Asy'ari di Mesan, guru kita. Maksudnya bapaknya guru kita. Itu memang keunikan dari agama Islam tuh seperti itu. Makanya kadang-kadang orang di zaman sekarang kan banyak kritikan di YouTube itu orang ngajinya belum banyak itulah. Orang kok mengkultuskan kitab kuning apa? Memang ada nilai-nilai yang spesial di dalam itu, yang kadang hanya dimengerti oleh anak-anak pondokan, kadang-kadang begitu. Memang di situ ada nilai-nilai tersendiri gitu. Nah ini sabarnya guru kepada murid, terutama ketika anak kecil. Wa yambaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dan mestinya dia senang apa yang dia senangi, ya diberikan kepada yang murid senangi gitu. Memberikan kesenangan sesuai yang dia senangi kepada muridnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu ya. Dalam Al-Qur'an juz 4 itu. Wa an yakraha lahu ma yakrah nafsihi. Dan kalau tidak sesuatu yang tidak disukai, ya jangan diberikan kepada muridnya. Minan naqsi mutlaqan. Faqad thabata fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak dianggap beriman kalian semua ini kalau kalian tidak memberikan yang kalian sukai kepada saudaramu sebagaimana yang engkau sukai. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ini Ibnu Abbas ini putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah. Ini sahabat yang sangat alim, ahli ilmu luar biasa. Ibnu Abbas, bahkan menurut sebagian riwayat Ibnu Abbas itu lebih alim dari Sayyidina Ali gitu ya. Dia mengatakan begitu. Namun Sayyidina Ali dikuatkan dengan ana madinatul ilmi wa ali yubabuha gitu. Akramun nasi alayya jalisi. Orang yang paling mulia bagi saya adalah murid-murid saya, orang yang ngaji kepada saya. Ini beliau Masya Allah. Jadi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Mereka berbondong-bondong jalan jauh-jauh untuk mengaji kepada saya. Dihormati sama beliau. Dan itu guru-guru kami pun seperti itu. Sampai guru kami di Yaman itu, saya itu cuma numpang kepada kalian. Saya itu khidmah. Saya itu meladeni kalian. Dan memang demikian. Saya Masya Allah, alhamdulillah, saya ditanya oleh Bapak Prastowo ya. Itu Masya Allah, beliau hanya tanya sepotong. Beliau hanya tanya, Ustadz maaf, kalau sholat tasbih itu setelah sujud kedua baca tasbih atau tidak? Itu beliau tanya seperti itu. Saya tadi malam buka-buka kitab itu sampai dapat ilmu banyak banget. Hanya satu pertanyaan. Saya buka Al-Azkar, saya buka I'anatut Thalibin, Fathul Mu'in, saya buka Taqrirat Sadidah, Masya Allah. Jadi barokah itu dari yang ngaji, bukan yang mengaji. Dapat ilmu dari yang ngaji. Orang tanya, kita tambah ilmu. Makanya ulama tarim seperti itu. Saya terima kasih kalian mau ngaji ke sini. Saya jadi diberi paham oleh Allah. Makanya kadang-kadang guru-guru kita itu berpesan, nanti kalau kamu pidato atau kamu ngaji, kamu jangan latihan. Jangan saudara-saudara itu. Kalau di konsep orang-orang berpidato kan latihan dulu supaya ini. Itu maksudnya apa? Kalau nanti kalian pidato itu latihan dulu, jangan-jangan yang kamu benarkan itu hanya fasohatul kalam, bukan fasohatun nazar. Nah, sementara seorang pengajar agama itu yang perlu dijaga adalah fasohatun nazar dan fasohatul qalb. Jaga hatimu dari maksiat, jaga hatimu dari niat menggurui orang, jaga hatimu dari niat pamer keilmuanmu, jaga hatimu supaya terlihat pintar oleh orang. Jangan latihan pidato. Bahkan mengajarkan guru-guru kami sering berpesan begitu. Jangan latihan pidato. Sudah kamu ngaji saja, kamu belajar siap-siap. Kemudian ketika kamu sudah hadir di majelis, mintalah kepada Allah.
nanti kamu dikasih ilmu apa yang akan muncul di benakmu, itu adalah rezeki dari Allah. Sampaikan itu gitu. Karena kadang-kadang kalau seorang penyampai agama tidak dilatih dari pribadi yang bersih, yang hatinya bersih, sehari-hari dia mencari yang paling halal, sehari-hari dia membersihkan hati dari perasaan dengki, ria, sombong, kemudian berprasangka jelek ke orang, itu nanti yang muncul dari mulutnya pun akan tidak enak didengar. Gitu. Nah justru para guru kami memesankan itu, bersihkan hatimu, banyak belajar, banyak baca, kemudian perbaiki perilakumu, baru kamu ngomong di depan orang itu. Nah itu Masya Allah hikmahnya, dan itu Pak Prastowo jadi sekalian menjawab ya. Jadi memang sholat tasbih itu sholat yang luar biasa, meskipun ulama itu berbeda pendapat, ada yang bilang hadisnya dhaif, ada yang enggak, cuman mayoritas ulama mengatakan itu hadisnya hasan karena begitu banyak riwayatnya dan diamalkan oleh sekian banyak ulama-ulama besar. Dan bahkan menurut riwayat itu ada Ibnu Bakir, kemudian termasuk Ibnu Abbas mengamalkan sholat itu, dan itu istimewa sekali. Nah nanti sholat ini ada dua cara. Yang pertama bisa, intinya sholat ini adalah 300 tasbih. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 300 kali sebanyak 4 rakaat. Jadi masing-masing rakaat itu 75 kali. Nah 75 kali ada dua cara. Yang pertama setelah takbiratul ihram, kalau mau baca kabira walhamdulillah katsira baca, kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya enggak berarti setelah Allahu akbar langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian Fatihah, surat. Nah, yang pertama sebelum ruku baca lagi 10 kali. Kemudian ruku setelah baca subhana rabbiyal azimi 3 kali, baca tadi tasbih tadi sebanyak 10 kali. Sudah berapa? 35. Kemudian dari ruku berdiri sami Allah liman hamidah, baca 10 kali 45. Kemudian dari i'tidal turun sujud 10 kali menjadi 55. Kemudian duduk antara dua sujud baca 10 kali 65. Kemudian sujud 10 kali menjadi 75. Begitu dilakukan sampai 4 rakaat. Atau cara yang kedua, baca itu tadi itu saja 15 kali ketika berdiri sebelum Fatihah, atau sesudah baca surat juga nggak apa-apa menjelang ruku. Jadi boleh setelah takbiratul ihram atau setelah baca surat. Intinya cuma 15. Kalau tadi sudah 25 ketika berdiri, ini boleh 15. Nah, yang 10 diundur setelah sujud yang kedua. Sujud kedua sebelum berdiri baca 10 kali. Allahu Akbar, duduk dulu. Baca 10 kali. Setelah 10 kali jangan Allahu Akbar lagi, langsung saja berdiri tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian di situ ada pembahasan fikih. Mengapa kalau malam hari disunahkan dua-dua, berarti pakai salam, 2 rakaat salam, kemudian takbiratul ihram lagi, salam 2-2. Kalau siang disunahkan tanpa salam dan tanpa tasyahud awal. Ya, kalau siang tanpa tasyahud awal dan tanpa salam, jadi tanpa 2 salam, 1 salam, 4 rakaat 1 salam kalau siang. Nah, itu untuk kalau siang itu memang yang pertama itu mengacu kepada sholat zuhur, dan kenapa tidak tasyahud supaya membedakan dengan sholat zuhur. Dan kenapa kalau malam disunahkan 2-2, karena memang ada hadis riwayat sholatul laili masna, gitu kan? Jadi sholat malam itu dianjurkan 2-2. Nah, terus mengapa sebagian orang tarawih kok pakai 4 rakaat? 4 rakaat salam tanpa tasyahud awal. Ya itu memang ada dalilnya. Karena memang maksudnya dalilnya apa? Dalilnya bahwa kita menyepakati tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian untuk 4 rakaatnya yaitu mengekor tadi kan ada
sholat yang ternyata boleh 4 rakaat 1 salam, yaitu sholat tasbih itu. Sholat tasbih malam hari boleh 4 rakaat 1 salam. Nah, cuman kebanyakan ulama lebih senang menggunakan 2 salam. Gitu. Nah, intinya sholat tasbih itu. Nah, kelebihannya sholat tasbih itu memang menghapuskan segala dosa. Makanya ulama, kalau kami di Yaman setiap habis maghrib, alhamdulillah memang guru kami mengajarkan setiap habis maghrib kita sholat tasbih. Nah, itu menghapuskan, di dalam hadisnya di situ sebutkan menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau, baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, kuncinya apa? Kuncinya mantep saja, percaya gitu. Kasih sayang Allah itu udah luar biasa. Udah, kalau nggak mantep ya nanti nggak diampuni sama Allah. Jadi udah mantep saja. Memang itu anjuran Rasul. Dan Rasulullah mengatakan saking istimewanya, usahakan setiap hari. Kalau tidak mampu, seminggu sekali. Kalau tidak mampu, sebulan sekali. Kalau tidak mampu, setahun sekali. Kalau sampai tidak mampu lagi, kebangetan. Tapi nggak apa-apa kalau tidak mampu, setidaknya sebelum meninggal sudah melakukan sholat tasbih. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Pak Asno. Nanti kalau penjelasannya riwayatnya panjang sekali ya. Oh ya. Bebas suratnya bebas. Ada beberapa ulama yang menyarankan, tapi insya Allah itu bukan dari hadis, inisiatif dari beberapa ulama. Jadi ya lebih enaknya suratnya bebas saja lah. Jadi kalau bebas ya milih yang pendek-pendek aja biar nggak terlalu berat. Nah itu sholat tasbih ya. Nah kata beliau gitu, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhatan nasu hatta yajlisa ilayya. Kata beliau, jadi orang yang paling mulia menurut saya itu orang yang pada datang mau ngaji kepada saya. Karena memang Ibnu Abbas itu sahabat yang sangat alim, sangat ahli ilmu, sehingga banyak yang mengaji kepada beliau. Lawis tata'tu, kata beliau, ini lanjutan ucapan beliau, lawis tata'tu alla yaqa dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Nah, kalau aku mampu ketika ada lalat yang mencrok apa sih? Yang hinggap ke wajahnya, maka akan saya usir dari muridku gitu. Saking sayangnya beliau kepada murid. Fi riwayatin inna dzubaba la yaqa alaihi fayu'dhini. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, karena ketika lalat itu hinggap di wajah orang yang mengaji kepadaku itu, aku ikut merasa tidak terima gitu. Rasanya kok muridku ada yang ganggu sih, kayak gitu istilahnya. Wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin. Dan harusnya seorang yang mengajar itu jangan sampai pernah merasa bangga karena ada yang mengaji atau terhadap murid-muridnya. Dan ini dipraktekkan oleh guru-guru kita. Ya seperti tadi itu, sampai ngucapin terima kasih, mau ngaji, mau dengerin hadis-hadis Rasul, mau dengerin ini gitu. Itu kalian mau ngaji ke saya itu saya jadi diberi paham, saya dikasih rezeki tahu hukum-hukum Allah, semakin paham lagi, semakin paham lagi. Itu sampai sebegitunya itu para guru-guru itu. Faqad jaa fit tawaddu'i li ahadin nas asya'un katsirah ma'rufah. Dan begitu banyak cerita-cerita dari para orang-orang soleh, para alim, para ulama, bagaimana mereka rendah hati, tawadhu kepada murid-muridnya. Fa kaifa bihaula'i alladziina hum bimanzilati auladihi. Bahkan mereka memang menganggap murid-muridnya itu seperti anak-anak mereka. Ma'amahum alaihi minal ishtighal bil Qur'an, apalagi ini adalah murid-murid yang sedang masyghul, sibuk untuk mempelajari Al-Qur'an. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah wa taraddudihim ilaihi. Di mana mereka berat, mereka menghafal Qur'an, menghafal ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an, mempelajarinya tiap hari. Itu hafalannya sangat banyak sekali dan dipelajari siang malam. Wa qad ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimun. Ini kata Rasulullah SAW, kalian berlemah lembutlah kepada guru-guru kalian. Waliman tata'allamuna minhu, dan kalian berlembut-lembutlah kepada murid-murid kalian. Itu kata Rasulullah. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimallahu taala yanbaghi lil alim ayyad'a turaba ala ra'si tawadu'an lillahi azza wa jalla. Bahkan menurut Imam Ayyub, kalau bisa ini seorang guru itu tempelkan itu
tanah kepada di atas kepalanya untuk merendahkan diri kepada murid-muridnya itu. Istilahnya benar-benar mengajarkan rendah hati tawaduk kepada murid-murid itu sampai sedemikian rupa dipraktekkan oleh para ulama itu. Apa ini? Faslun fi ta'dibil muta'alim bil adab asaniyah wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Saya pernah ditanya sama rekan kerja sekarang jadinya sudah pindah saja jadi sempat ada pertanyaan untuk redaksional hadis yang menyatakan tata cara makmum masbuk itu seperti apa? Itu dimulai di era sahabat apa ya kira-kira? Itu ada nggak di kitab fikih yang hadis tentang makmum masbuk? Iya, atau ya fikihnya itu seperti apa gitu? Karena kalau ya kita diskusi aja. Ya. Dia berpendapat kalau kita kan memang biasanya diajarkan guru-guru kita misal kita sholat maghrib kurang 1 rakaat, berarti kan kita ikut rakaat kedua kan? Iya. Nah, berarti yang kekurangannya 1 rakaat itu yang terakhir dan salah. Tapi kalau misal dia misalnya 4 rakaat, dia hanya ikut rakaat ketiga, sedangkan rakaat pertama, kedua, ketiga, nah dia ngitungnya dari yang rakaat kekurangannya itu. Jadi rakaat pertama, kalau misal kita sholat isya itu kan 4 rakaat, rakaat pertama terus rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga terus rakaat keempat tahiyat akhir. Jika ada rakaat ketiga di rakaat keempat tahiyat, rakaat pas kekurangannya itu dia hitungnya dari rakaat pertama, terus rakaat keduanya kekurangannya baru tahiyat awal, terus rakaat ketiganya sama tahiyat akhir lagi. Itu kan kayak tidak berurutan begitu. Dia datang sudah di rakaat keempat. Ketiga misalnya. Oh iya, keempat. Maka ketika salam dia berdiri. Ya. Kemudian itu dianggapnya rakaat pertama. Berarti nanti 5 rakaat. Bukan, jadi dari 4 ini kan dia ikut hanya rakaat keempat. Nah, rakaat pertamanya ini ketika dia berdiri gitu. Jadi ini rakaat keduanya, tapi dia cuman klaim saja, tapi prakteknya tetap itu rakaat kedua karena tambahannya nanti 3 ke depan. Iya, 3 tapi menghitungnya itu rakaat pertama. Iya, betul. Terus rakaat kedua. Maksudnya efek konsekuensi hukumnya apa? Itu tadi ketika berarti kalau rakaat keduanya tahiyat awalnya berarti di rakaat ketiga itu. Iya, maksudnya gitu. Iya. Itu hadisnya ada di kitab Bulughul Maram. Saya enggak hafal kalau Arab hafalan ini hadis memang harus ini ya. Nanti perlu juga kita mengkaji Bulughul Maram. Itu jadi masbuk itu tetap menghitungnya tidak demikian. Jadi tetap dianggap rakaat kedua. Gitu. Karena memang bab jamaah ini luas sekali, bab jamaah itu luas. Dan masbuk kalau ini kasusnya masih sholatnya mirip, itu sama sekali nggak ada problem. Kemudian apalagi konsekuensi tasyahud awal itu kan sunnah, jadi tidak terlalu ini. Makanya redaksi yang mengarah ke situ tuh sejauh yang saya ingat hadisnya itu nggak ke arah situ. Sejauh saya ingat. Nanti boleh dicek di Bulughul Maram atau di itu Bulughul Maram atau di Muwatta itu sendiri juga ada, nanti bisa dicek. Saya kitabnya ada di situ. Insya Allah nanti saya tunjukin kalau pas ini di kesempatan yang lain. Itu seperti itu. Sepaham saya, wallahu alam. Kebetulan pas mengaji Juzbah itu kan pernah membahas terkait dulu sahabat itu sholatnya, misal
kalau sholat Nabi kan sholatnya cukup bisa dikatakan ya lama ya. Iya. Misal sahabat datang di rakaat ketiga, dia rakaat pertama keduanya sendiri dulu, baru rakaat ketiganya gabung sama Nabi barengannya. Gitu. Terus kemudian setelah pas sahabat Abbas apa siapa itu, nah itulah yang dibakukan sampai sekarang gitu. Oh. Ngikuti dulu sampai selesai, terus kekurangannya baru ditambahkan Iya. salamnya. Iya, bahkan sholat maghrib kan juga tahiyatnya bisa 4 kali. Betul. Bisa 4 kali kan sholat maghrib itu. Jadi ketika makmum datang, imam sedang tahiyat pertama, otomatis dia ikut tahiyat 1. Kemudian ketika imam berdiri ikut berdiri, tahiyat lagi dia ikut tahiyat lagi. Imam salam, dia baru tahiyat, baru rakaat pertama sudah dapat 2 tahiyat. Otomatis rakaat berikutnya tahiyat lagi dan rakaat berikutnya tahiyat lagi, jadinya 4 kali. Nah, jadi ya masbuk itu memang ya begitu. Nah, itu mending sholatnya, bahkan beda sholat pun tuh boleh. Hanya kadang orang dianggapnya kalau sholat fardu makmum ke sholat sunnah nggak boleh. Boleh sah. Orang lagi sholat qobliyah, dikira sholat zuhur, makmum di belakangnya. Tahu-tahu salam, ya sudah terusin aja. Dan dia mendapatkan pahala jamaah. Tetap mendapat pahala jamaah. Jadi selama sholatnya mirip. Nah, beda lagi kalau sholat jenazah dengan sholat zuhur, nah itu sudah nggak bisa. Tapi kalau sholat mirip ya artinya 5 waktu itu dianggap mirip semua. Cuman kadang kan gini, ya kalau kita kan memang tahu, walaupun kita tahu dia sendiri lagi sholat sunnah, kita kan Iya. boleh kan? Boleh. Makmum. Dan orang kan kalau enggak, Iya, nah itu malah batal itu. Maaf, saya lagi sholat sunnah, itu malah batal, nggak boleh. Bahkan jangankan nggak tahu ya, sengaja pun boleh. Kamu mau sholat sunat ya, aku makmum ya, itu boleh. Apalagi nggak tahu. Jadi jangan sekali-kali, maaf lagi sunat nih, itu malah batal sholatnya. Nggak boleh, jangan itu. Lanjutkan aja, biarin. Oh ada yang makmum. Semua ini masbuk. Nah, sholat sunnah apapun ada masbuknya. Tarawih pun ya masbuk. Bisa masbuk. Kalau imam sudah 1 rakaat ya nanti kita imam salam lanjutin lagi. Itu masih sholat yang sama. Masbuk. Dan nanti masbuk itu pelajarannya banyak. Di antaranya ketika imam batas terakhir ketinggalan itu ketika imam rukuknya sudah selesai. Enggak loh. Nih, ini yang berbicara. Saya kadang-kadang saya di sini tuh mempraktekin, barangkali ini makmum masbuknya udah ada yang paham fikih. Saya kalau ada lagi rukuk, kok ada pintu buka klek, saya rukuknya kadang saya lamain. Siapa tahu orang ini paham fikih, dia langsung ngikutin rukuk. Itu kalau imam masih rukuk, dia langsung ikut rukuk, itu dianggap dapat 1 rakaat walaupun Fatihah nggak baca. Tapi batasnya ruku. Kalau udah gerak dari ruku udah ketinggalan 1 rakaat. Ya kita tetap ngikutin, tapi nanti setelah imam salam tambah lagi 1 rakaat. Gitu. Apalagi kalau imam baru Allahu Akbar mau ruku. Nah itu kita ngejar itu udah dianggap baca Fatihah. Gitu. Ya, ketinggalan imam udah mau Allahu Akbar mau ruku, langsung ikut aja sudah ikut. Yang penting kuncinya jangan lari. Nah, kalau lari nggak boleh. Imam udah nih lari. Nanti tergesa-gesa. Makruh, nggak sampai haram. Ya nggak apa-apa lari misalnya. Wah sayang nih, nanti jadi tambah 1 rakaat lagi capek mumpung ini kejar langsung ikut. Nggak sampai haram tapi makruh. Ya kalau berlebihan bisa sampai haram kalau berlebihan karena mengganggu yang lain atau dia jadi tergesa-gesa kemudian sholatnya terengah-engah, itu menjadi haram. Tapi kalau sekedar nggak apa-apa. Kalau tidak baca Fatihah itu ya? Iya, itu sudah dianggap baca Fatihah, diampuni gitu. Tapi rumusnya di situ. Nah, paling mentok itu posisi imam sedang ruku. Kalau sudah gerak dari ruku mau berdiri udah nggak bisa. Dianggap rakaat itu dia belum dapat, jadi nanti harus tambah rakaat lagi gitu.
Semoga kita semua makin dipahamkan oleh Allah terhadap ajarannya, agamanya, sehingga bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tanya.